Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnul Hajjat, mahasiswa Psikologi Islam JN Pontianak. Memori. Hampir semua aktivitas manusia selalu melibatkan aspek ingatan. Sebab itu, ingatan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses kognitif manusia. Ingatan proses menerima, menyimpan, dan menimbulkan kembali informasi-informasi atau kesan-kesan. Model ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Model tingkat penerimaan informasi, model ingatan epistemik dan semantik. Model ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Ingatan jangka pendek, memori jangka pendek atau sering disebut juga dengan short term memory adalah suatu proses penyimpanan memori sementara. Artinya, informasi yang disimpan dan dipertahankan selama informasi tersebut masih dibutuhkan. Long term memory ialah suatu proses penyimpanan informasi yang relatif permanen. Memori jangka panjang memungkinkan manusia mengingat kembali informasi masa lalu dan menggunakan informasi yang ada untuk mengerti apa yang terjadi sekarang. Seperti contoh, nama individu sendiri, rasa jagung rebus, lagu semasa kita kanak-kanak, update A sampai Z merupakan bahan yang tersimpan. Model tingkat pemrosesan informasi. Teori tingkat pemrosesan informasi diajukan oleh Craig dan Lockett pada tahun 1972. Teori ini menekankan pada aspek keluasan atau fleksibilitas manusia di dalam memproses informasi. Orang dapat menganalisis informasi menurut cara-cara yang berbeda, dari proses yang paling dangkal, pencatatan indera, sampai pada proses yang paling dalam manusia menurut bahasa atau maknanya. Model ingatan episodik dan semantik. Ingatan episodik menyimpan informasi mengenai kejadian-kejadian dan hubungan-hubungan masing-masing kejadian itu, bersifat kontemporer dan berkaitan dengan perubahan peristiwa. Ingatan semantik, pengetahuan yang terorganisasikan mengenai segala sesuatu yang ada dalam kehidupan. Ingatan semantik ini berkaitan erat dengan pengertian konsep, ide, dan fakta. Karakteristik ingatan episodik dan semantik. Karakteristik 1. Sumber informasi, unit informasi, organisasi, muatan emosi, kecenderungan lupa, waktu yang dibutuhkan untuk mengingat, kegunaan umum. Ingatan episodik, pengalaman indera, episode, dan peristiwa terkait dengan waktu, lebih penting, besar, relatif lama, kurang berguna. Ingatan semantik, pengertian konsep, ide, fakta, konseptual, kurang penting, kecil, relatif, pendek, dan sangat berguna. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan. Yang pertama, ingatan jangka pendek, efek emosi sosial. Ingatan jangka panjang, keahlian, pemberian kode khusus. Ingatan autobiografi, mengingat kembali peristiwa masa lalu, mengingat suatu perubahan. Ingatan kesaksian, very long term memory. Sekarang yaitu lupa. Apa itu
peristiwa tidak dapat ditimbulkannya kembali informasi-informasi yang telah diterima dan disimpannya, atau kehilangan kemampuan untuk mengingat kembali sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Ada 3 teori tentang teori lupa. Yang pertama, teori kerusakan. Yang kedua, teori intervensi atau terhalang. Yang ketiga, teori ketergantungan pada isyarat. Satu, teori kerusakan. Teori ini beranggapan bahwa memori menjadi semakin haus dengan berlalunya waktu bila tidak pernah diulang kembali. Bila dalam jangka waktu lama tidak ditimbulkan kembali dalam alam kesadaran, maka akan rusak atau menghilang. Contohnya, mahasiswa yang belajar hanya pada malam ujian, ia akan mengalami kelupaan jikalau bahan dari ujian tersebut tidak dibaca kembali pada semester berikutnya. Yang kedua yaitu teori terhalang. Teori ini menitik beratkan pada isi interval, yaitu aktivitas-aktivitas yang terdapat atau yang mengisi interval. Aktivitas-aktivitas yang mengisi interval akan merusak atau mengganggu jejak ingatan sehingga kemungkinan individu akan mengalami. Yang ketiga yaitu dependent forgetting theory. Teori ini berpandangan bahwa pada prinsipnya lupa terjadi bukan disebabkan oleh kerusakan informasi di dalam ingatan atau terhalang oleh informasi yang lain, tetapi disebabkan oleh terlalu jauh letak atau lemah isyarat sesuatu yang ingin diingat kembali oleh seseorang. Cara-cara meningkatkan kerja ingatan. Yang pertama, materi visual, organisasi, mediasi, dan simbol. Pengukuran ingatan. Pertama, ada tes ingatan langsung atau eksplisit. Langsung mengacu pada peristiwa sasaran dalam sejarah pribadi subjek yang menaruh pada konteks ruang dan waktu. Yang kedua, tes ingatan tidak langsung atau implisit merupakan tugas-tugas yang mengharuskan subjek melakukan aktivitas kognitif. Oke, sekian dari saya pribadi. Apabila ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang, ataupun kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf yang tiada batasnya. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.